Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proses pengelolaan logistik dan medis dalam situasi kedaruratan dan bencana. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 10. Di kelompok 10 ini ada Farah Fanindia, Tiara Sanya, Fauhil Yusroh, dan Nandia Silvalinda. Langsung saja kita bahas pada pembahasan pertama mengenai logistik medis dalam situasi kedaruratan dan bencana. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terletak pada kawasan rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Karena letaknya ini membuat Indonesia sewaktu-waktu dapat mengalami bencana alam, sehingga di dalam kebencanaan terdapat bidang kedaruratan dan logistik, di mana tugasnya adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, termasuk di dalamnya ada logistik medis. Mendukung sektor kesehatan lain juga diperlukan seperti gizi nutrisi, suplai air bersih, sarana kesehatan lingkungan, dan juga perumahan shelter. Pada situasi bencana, ketersediaan logistik medis sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kesehatan, baik morbiditas maupun mortalitas akibat bencana. Logistik medis sendiri memiliki jenis-jenis. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis logistik medis. Yang pertama ada obat-obatan. Yang kedua ada peralatan medis habis pakai. Yang ketiga ada peralatan medis tidak habis pakai. Keempat, peralatan keperawatan. Dan yang terakhir ada peralatan operasi atau pembedahan dan pendukungnya. Yang selanjutnya adalah permasalahan logistik medis dalam situasi kedaruratan dan bencana. Yang pertama ada perencanaan atau pemilihan logistik medis yang tidak baik, di mana dalam waktu yang sangat pendek harus dapat menyusun dan memilih kebutuhan logistik medis. Perencanaan atau pemilihan logistik medis yang tidak baik akan berakibat kebutuhan logistik medis akan mengalami kekurangan atau kelebihan. Nah, dalam keadaan bencana, bantuan logistik medis cukup banyak, namun belum tentu bantuan tersebut akan sesuai dengan apa yang diperlukan di daerah bencana. Walau bagaimanapun, bantuan logistik medis harus selalu dipertimbangkan dan dikaji lebih teliti kemanfaatannya. Yang kedua yaitu penyediaan atau pengadaan. Dalam waktu yang sangat pendek, itu harus tersedia logistik medis dengan jenis dan jumlah yang mencukupi. Ketersediaan logistik medis dapat dengan cara meminta bantuan cadangan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, atau dengan cara crash program, yaitu melakukan pembelian kebutuhan logistik medis. Permasalahan yang dihadapi antara lain, dana yang tersedia terbatas, barang yang diperlukan tidak ada di pasaran, dan harus diimpor sehingga memerlukan waktu yang lama. Dalam situasi ini, jejaring antar institusi kesehatan sangat membantu ketersediaan logistik medis yang diperlukan. Yang ketiga yaitu penerimaan penyimpanan logistik medis. Nah, dalam waktu yang sangat singkat harus menyediakan tempat penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan barang logistik medis. Yang keempat yaitu masalah dalam hal distribusi. Dalam waktu yang singkat harus mendistribusikan logistik medis ke daerah-daerah yang memerlukan logistik medis. Masalah dalam hal distribusi logistik medis ke daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan atau tidak terjangkau oleh klinik mobil karena sulit untuk mencapainya. Hal ini memerlukan bantuan untuk menggunakan alat transportasi udara. Sedangkan transportasi udara untuk beberapa daerah sangat terbatas keberadaannya dan jumlahnya. Yang kelima yaitu dalam situasi serba darurat menyiapkan pencatatan dan pelaporan pemakaian logistik medis. Pencatatan dan laporan sering dianggap sebagai penghambat pemenuhan permintaan barang, sehingga sering diabaikan oleh pengguna logistik medis. Sebenarnya data yang didapat dari penggunaan logistik medis merupakan umpan balik untuk perencanaan mendatang untuk mengetahui seberapa besar nilai bantuan yang telah terserap, barang medis apa saja, dan berapa banyak yang telah digunakan. Bantuan logistik medis berasal dari persediaan lokal, daerah, pengadaan, dan crash program. Bisa juga bantuan dari swasta, nasional, maupun dari negara-negara sahabat. Nah, untuk menghadapi situasi dan bantuan yang berdatangan, pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut adalah kelompok penanggulangan bencana atau Pokja, yang terdiri dari pertama yaitu koordinator logistik medis yang merupakan bagian dari networking Pokja.
Yang kedua ada sumber daya manusia, mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Yang ketiga yaitu gedung untuk menyimpan barang-barang logistik medis. Yang keempat ada alat transportasi untuk distribusi barang logistik medis. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen obat atau logistik medis. Selanjutnya yaitu alur pengelolaan logistik medis dalam situasi kedaruratan dan bencana. Pada manajemen logistik medis ada 4 fungsi, yaitu pemilihan atau seleksi item yang perlu disediakan untuk keperluan menunjang kegiatan, lalu penyediaan atau pengadaan logistik medis, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian logistik medis, lalu penggunaan logistik medis. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dapat terjadi, yaitu ada fungsi perencanaan atau pemilihan, lalu fungsi penyediaan atau pengadaan, dan yang ketiga penerimaan, penyimpanan logistik medis, lalu ada dalam bentuk yang singkat harus mendistribusikan logistik medis ke daerah-daerah yang memerlukan logistik medis. Yang terakhir, dalam situasi serba darurat, menyiapkan pencatatan dan pelaporan pemakaian logistik medis. Mengacu pada bencana gempa di Jogja dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu ada periode emergensi atau kegawat daruratan. Ini saat terjadinya bencana. Lalu ada periode rehabilitas, yaitu 30 hari setelah terjadinya bencana. Lalu yang ada ketiga periode rekonstruksi, yaitu 90 hari setelah terjadinya bencana. Ada periode mitigasi, yaitu setelah periode rekonstruksi. Periode emergensi hari sebelum sampai hari H itu 30 hari. Ada bantuan logistik medis untuk bencana berasal dari penyediaan daerah atau nasional, pengadaan atau crash program, ada institusi atau organisasi atau individu sosial, ada juga individu negara sahabat atau internasional. Lalu ada bentuk bantuan logistik medis, yaitu ada obat-obatan, peralatan medis habis pakai, peralatan medis tidak habis pakai, peralatan keperawatan, peralatan operasi dan pembedahan, dan pendukungnya. Yang selanjutnya ada skema periode emergensi. Sebagai pendukung operasional Pokja Kesehatan, untuk menetapkan item dan jumlah tiap item LOKMED yang harus tersedia tergantung dari yang pertama, pola penyakit. Pola penyakit pada daerah bencana, yang mana juga tergantung dari tipe bencana yang terjadi. Yang kedua, lokasi dan luas daerah. Lokasi yang terkena musibah bencana dan peta. Yang ketiga, populasi lokasi bencana dan estimasi jumlah korban. Yang keempat, ada ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Infrastruktur rusak, Pokja mengirim tim mobil yang lengkap. Bila masih berfungsi, yang dikirim LOKMED sesuai kebutuhan. Yang kelima, akses ke daerah lokasi, mudah atau sulit, akan menentukan bentuk transportasi yang harus diselenggarakan untuk distribusi suplai LOKMED, kegiatan operasional mobil seperti klinik ataupun rumah sakit. Yang keenam, kesiapsiagaan tersebut harus sudah siap pada setiap daerah yang rawan gempa yang dalam fase bencana preparedness. Yang berikutnya ada penerimaan barang LOKMED. Informasi yang diperlukan untuk inventarisasi LOKMED, yang pertama adalah kelas LOKMED atau obat, alat medis, alat perawatan, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis atau item LOKMED. Jenis-jenis obat seperti antibiotik, golongan beta-lactam atau makrolide, dan lain-lain. Yang ketiga, kemasan LOKMED seperti karton, botol, dus, atau yang lainnya. Yang keempat, bentuk sediaan dan kekuatan seperti kaplet 500 mg per injeksi, vial serbuk 1 gram, dan lain-lain. Yang berikutnya ada batas kadaluarsa, jumlah tiap item LOKMED, ada atau tidak persyaratan khusus seperti suhu penyimpanan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada asal barang LOKMED seperti dari negara mana, organisasi mana, dan lain-lain. Poin selanjutnya ada penyimpanan LOKMED. Poin penyimpanan LOKMED ini ada dibagi menjadi dua, yaitu terpusat atau sentralisasi, dan yang kedua ada desentralisasi.
Perbedaan dari masing-masing ini ada beberapa. Yang pertama pada tempat. Pada sentralisasi, tempatnya membutuhkan tempat yang luas. Pada desentralisasi, tidak memerlukan tempat yang begitu luas. Yang kedua ada fasilitas. Fasilitas pada sentralisasi berupa peralatan pergudangan, dan fasilitas yang ada di desentralisasi berupa peralatan pergudangan lebih sederhana. Yang berikutnya, perbedaan berikutnya adalah SDM atau sumber daya manusianya. Sumber daya manusia pada sentralisasi itu banyak, kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber daya manusia pada desentralisasi itu hanya dibutuhkan sedikit. Perbedaan selanjutnya ada alat transportasi. Pada sentralisasi harus tersedia lebih dari 3 unit. Dalam sentralisasi tidak memerlukan roda 4. Selanjutnya ada alat komunikasi. Pada sentralisasi harus tersedia, pada desentralisasi juga harus tersedia, jadi tidak ada bedanya. Yang berikutnya ada lokasi. Lokasi pada sentralisasi itu jauh dari lokasi bencana, sedangkan pada desentralisasi itu dekat atau tepat pada lokasi bencana. Perbedaan yang terakhir adalah pada sifat. Sifat pada sentralisasi, coordinative supply LOCMET beberapa area atau daerah atau institusi, sedangkan pada desentralisasi hanya pada area tertentu. Poin selanjutnya ada distribusi LOCMET. Distribusi LOCMET ini supply LOCMET belum terbakukan sehingga pengiriman tergantung dari siapa yang mengelola gudang, mana yang banyak dikirim, banyak mana item yang sedikit dikirim sedikit, tidak berdasarkan problem kesehatan di lapangan. Yang selanjutnya ada penggunaan. Penggunaan atau the use of medicine merupakan pelayanan medis yang rawan. Dari kejadian bencana yang lalu, banyak kasus yang tidak ditangani oleh yang berkompeten seperti dokter atau dokter spesialis. Akibatnya pada periode rehabilitasi banyak dijumpai komplikasi, antara lain hasil operasi yang tidak sesuai, munculnya tetanus dan lain-lain. Poin terakhir ada periode rehabilitasi dan rekonstruksi. Periode ini tidak banyak permasalahan kecuali muncul pada puskesmas yang hancur, yang diperlukan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Problem kesehatan yang muncul sama dengan problem kesehatan sebelum gempa dan dapat ditangani oleh puskesmas setempat. Untuk puskesmas yang rusak, total memang perlu dikirim klinik mobil berserta LOCMET-nya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih.